Oke, selamat pagi, selamat siang ataupun malam untuk Pak Febi dan kawan-kawan yang melihat video ini. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Firam Bintang Partogi Situmorang dari kelas B dengan NPM 2217051080. Di sini saya akan mencoba menjelaskan. Yang pertama itu akan mencoba menjelaskan proses inputan dari keyboard dapat muncul layar. Yang kedua, menjelaskan operasi aritmatika pada ALU tester. Nah, sebelumnya saya akan menyalakan Logisim 8 bitnya dulu. Nah, saya akan mencoba menjelaskan sedikit fitur-fitur yang tersedia di Logisim 8 bit ini. Yang pertama itu ada start atau stop. Ini berfungsi untuk menyalakan atau mematikan komputernya. Dan di atasnya itu ada reset, yaitu untuk menyalakan atau mematikan. Maksudnya untuk preset ini untuk mereset komputer. Salah tadi. Preset ini untuk mereset komputer. Nah, di bagian atasnya ini ada pin clock, yaitu seperti untuk switch. Dia kayak buat switchnya itu berjalan gitu. Kayak switch berjalan yang berjalan. Nah, habis itu ada clear. Clear ini untuk membersihkan di bagian keyboard. Kalau kita ada inputan yang salah, dia bakal di clear di sini. Bisa di sini. Nah, untuk keyboard sepertinya kalian juga udah pada tahu, yaitu tempat untuk menginput huruf atau angka yang ingin kalian input. Habis itu ada disk. Disk ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akan ditampilkan ke dalam display. Selanjutnya ada RAM. Di RAM ini adalah tempat penyimpanan sementara. Kenapa dibilang sementara? Karena ketika kita matiin komputernya, dia bakal hilang penyimpanan yang kita simpan di RAM. Tapi beda dengan ROM. Di ROM, dia bakal menyimpan secara permanen karena meskipun ketika komputer kita matikan, data yang telah kita masukkan ke dalam ROM dia tidak bakal hilang. Habis itu saya akan menjelaskan yang Logisim CPU. Di Logisim CPU ini ada control unit, ada program counter, ada decoder, ada instruction, ada register, dan ada ALU. Di sini saya akan mencoba menjelaskan yang control unit. Control unit itu seperti otak manusia. Kalau bisa dibilang seperti otak manusia, dikarenakan dia adalah tempat untuk mengontrol semua aktivitas yang ada di dalam CPU. Terus ada program counter. Program counter itu berfungsi sebagai menyimpan data memori yang akan dilakukan. Terus ada ALU, dia untuk melakukan perhitungan aritmatika dan logika. Kita balik lagi ke ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses inputan dari keyboard dapat muncul ke layar. Kita klik dulu yang nomor 4 ini, text editor. 4. Nah, dia bakal muncul seperti ini. Habis itu kita pilih yang nomor 2, ada di file. Kita pilih nomor 1. Habis itu di sini karena ketentuannya disuruh dengan npm, jadi kita bakal masukin npm saya. Tapi karena di sini nolnya nggak bisa, karena dia kalau misalnya kita pilih 0, kita masukin 0, dia bakalan ngulang ke tampilan sebelumnya. Jadi dia nggak bisa. Jadi kita di sini 0 kita hilangin. Jadi kita bakal nginputin cuman 2217. Kosongnya kan nggak bisa karena dia bakal balik lagi ke menu sebelumnya. Jadi kita spasi aja. 5 2705 1 0. Di sini ada 0 lagi. 10 kita spasi aja. 8. Nah, di belakangnya harusnya ada 0, cuman kita spasi aja. Nah, dah. Nah, setelah hasil inputnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan di layar, nah saya bakal mencoba menjelaskan bagaimana
2271518 ini bisa tampil seperti di layar seperti berikut. Saya akan mencoba menjelaskannya. Yang pertama itu dari keyboard. Keyboard ini kan kita nginputin nih 2271518. Nah, dari keyboard dia bakal berjalan ke bus. Bus ini jalur yang warna biru ini nih. Dia bakal berjalan melalui ini dan disimpan sementara di RAM. Diolah di RAM. Ketika di RAM, dia bakal dikirim ke CPU yang sistem yang register. Nah, di register itu dia bakal dicek-cek, habis itu dia dikirim ke ALU untuk proses aritmatikanya. Habis itu dikirim dia ke ROM. Di ROM dicarilah kode-kode binernya itu. Nah, setelah kode binernya ketemu, 2 itu apa, 1 itu apa kode binernya, dia bakal mengeluarkan atau menampilkan kode binernya tersebut. Jadi misalnya ketemu nih kode binernya di ROM. Nah, dia bakal langsung menampilkan 2 karena dia udah ketemu kode binernya, menampilkan 7 karena udah ketemu kode binernya di ROM, menampilkan angka 8 karena udah ketemu kode binernya di ROM. Nah, tapi sebelum dia menampilkan tampilan outputnya di layar ini, ROM ini sebelumnya dicek dulu sesuai nggak dengan yang apa kita inputin di keyboard. Jadi kalau nggak sesuai kode binernya dengan yang kita inputin di keyboard, dia nggak bakal menampilkan kode itu, atau kalau bisa dibilang salah. Jadi dia dicek dulu, nggak langsung asal diinputin, ketemu kode diinputin, nggak, dia bakal dicek di keyboard. Nah, setelah dicek di keyboard dan sesuai dengan apa yang kita inputkan, dia bakal keluarlah di layar 2217. Sebenarnya ini kosong, jadi kita spasi aja karena dia bakal balik menu awal kalau kita klik kosong. 0510. Nah, ini kan 10 nggak bisa kita inputin. Kita spasi 80 ini harusnya 80, 0 yang nggak bisa kita masukin. Jadi mungkin segitu aja penjelasan buat pertanyaan nomor 1 ya. Proses inputan dari keyboard dapat muncul layar. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu menjelaskan operasi aritmatika pada ALU tester. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2, yaitu menjelaskan operasi aritmatika pada ALU tester. Sebelumnya saya akan mereset dulu layar sebelumnya. Karena ALU tester ada pada nomor 1, jadi kita di keyboardnya kita klikkan saja angka 1. Dia bakal menampilkan gambar ALU dan tampilan output dari ALU-nya. Nah, gambar ALU-nya ini bisa kita dapatkan ketika disk-nya ini, kan ini ada disk. Nah, di disk ini dia bakal mencari kode biner untuk menampilkan gambar ALU tersebut. Selanjutnya, di ALU ini ada 6 jenis, yaitu ada AND, ada OR, ada XOR, ada NOR, ada ADD, ada SUB. Nah, karena kita disuruh buatnya dengan 4 npm terakhir, jadi saya akan masukkan 4 npm terakhir saya, 1080. Salah, anjir. Kok 1090? Clear. Terjadi kesalahan, bukan 1090 tapi 1080, jadi kita buat ulang. Jadi 1080. Kita udah masukin 1080. Di sini dia sedang menunjukkan hasil dari dari N-nya or XOR-nya dia telah menampilkan.
Habis itu saya akan mencoba menjelaskan 1080 ini kan 10-nya tadi AA dan 80 ini termasuk BB. Jadi 1080 0 ini kode binarnya itu yaitu 0000, sedangkan kode binar dari 1 ini 10000. Terus kode binar 0 seperti yang sama yaitu 000. Kode binar 8 yaitu 000001. Habis itu yang bagian N. N itu ketika dia 00 hasilnya akan 0. Terus ketika dia 01 hasilnya akan 0. Ketika 10 dia akan 0. Ketika 11 dia akan hasilnya 1. Jadi di sini 0N0 hasilnya 0. 0N0 hasilnya 0. Dia bakal 0. 0N0 hasilnya 0. Terus 0N0 hasilnya 0. Jadi benar sesuai dengan yang diinputkan di atas, hasilnya 0000 untuk yang N. Karena dua-duanya hasilnya 00, jadi yang samping kiri dan yang samping kanan sama-sama semuanya 000. Habis itu kita masuk ke bagian yang OR. Nah, ketika OR, ketika dia 01, dia bakal hasilnya jadi 1. Kalau tadi kan N 01 hasilnya 0, tapi kalau yang OR 01 dia bakal menghasilkan nilai 1. Jadi ini yang 0 ini dia masih sama angka binarnya itu ya 0000, tapi ketika dia di 9 dia akan berbeda. Karena 1 OR 0 itu kan 1. Jadi 0 OR 0 itu udah pasti 0. 0 OR 0 dia hasilnya 0. 0 OR 1 dia hasilnya 1. Jadi ketemukan angka binarnya 1001. Nah, angka binar 1001 itu adalah 9. Selanjutnya sama juga seperti SOR. Tapi ketika SOR, ketika dia bernilai 11, dia bakal menghasilkan nilai angka 0. Nilai binarnya itu 0. Jadi karena belakangnya hasilnya 90 kan 0 nih, masih sama, berarti kode binarnya itu sama aja 000, tapi berbeda di depan. 1 OR SOR 1 SOR 0 dia bakal menghasilkan hasil 1 sesuai benar. Terus ketika dia 0 SOR 0 dia bakal menghasilkan 0 benar. 0 SOR 0 dia bakal menghasilkan 0 dan benar. Terus ketika dia menampilkan 0 SOR 1 dia bakal menampilkan 1 benar, dan dia akan menghasilkan 1001 yaitu angka 9. Ini kode binarnya itu 1001 dan hasilnya itu angka 9. Nah, di bagian NOR ini F-nya itu kode binar itu 1111 1111. Nah, ketika 6, ini 6 dapatnya dari mana? Yaitu 1. Kalau di NOR itu sistemnya itu ketika dia bernilai 0, 00, maka hasilnya 1. Nah, ketika dia bernilai 01, dia hasilnya 0. Ketika dia bernilai 10, dia akan menghasilkan kode binar 0. Dan ketika dia kode binarnya 11, dia bakal menghasilkan kode binar yang bernilai 0. Nah, kenapa dia bisa dapat 6 atau bisa dapat 0110? Di sini saya akan mencoba menjelaskannya. Ketika 1 NOR 0, dia bakal menghasilkan 0. Di sini betul. Terus ketika dia 0 NOR 0, dia bakal menghasilkan 1. Betul. Dan ketika dia akan memproses 0 OR 0 akan menjadi 1 benar, 0 dan 0. Di sini 0 dan 0 berarti 0 1 dia bakal keluarnya 0. Benar. Saya tidak akan menjelaskan yang ADD dan add dan sub karena saya kurang paham yang ADD dan sub. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tidak jelas dalam menjelaskannya. Terima kasih.